Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Barat. Saya sendiri Hairul Anam, SPD dari SMA Negeri 1 Gerung. Saya Muhammad Ayubi dari SDN 1 Eyat Mayang. Saya Muhammad Sayunan dari SDN 2 Jembatan Kembar Timur. Iya, kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3, yaitu coach dalam supervisi akademik. Saya sebagai pengamat, Saya sebagai kuci. Saya sebagai coach. iya. Terima kasih. Selamat menyaksikan video kami berikut ini. Baiklah Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru. Bagaimana kabarnya Pak Yubi? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Alhamdulillah. Ya, Pak Yubi kabarnya luar biasa pastinya otomatis ya, karena saya melihat ada kecerahan begitu di ekspresi wajahnya. Oke, Pak Yubi, sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, sebagai saya di sini sebagai pengamat tentunya ya, sebagai observer sidang. Tapi maksudnya seperti ini, saya akan melihat bagaimana nanti proses coaching Bapak dengan coaching nanti. Ya, namun sebelum Bapak mulai percakapannya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait mengenai rubrik penilaiannya. Ya, siap ya? Siap. Oke. Dong. Rubrik penilaian di sini nanti sebagai acuan tentunya ya, untuk apa yang diharapkan dalam proses coaching nanti, yang sudah tentunya ya sudah memiliki prinsip-prinsip seorang coach yang nantinya contohnya seperti kayak kemitraan ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya tentunya ya. Oke Bapak juga sudah memiliki tentunya inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ya Pak Yubi ya. Siap. Dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti Pak Yubi proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya. Nah, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan Tanggung jawab. iya, seperti itu Pak Yubi ya. Kemudian dari rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nantinya ya. Oke. Tentunya sudah paham Pak ya, Pak Yubi ya? Insya Allah paham dan siap action. Oke, siap. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Pak Yubi mau kembangkan seperti itu dalam percakapan nanti? Ya, seperti yang Bapak paparkan tadi, yang ingin saya terapkan di sini kehadiran penuh, dan kemudian kedua pertanyaan berbobot. Oke. Selain dari kedua yang sudah disebutkan, itu kira-kira inti yang ingin Bapak sampaikan itu apa? Melalui kehadiran penuh itu, seorang puji atau yang memberikan curhatan istilahnya akan lebih terbuka Pak ya. Harapannya seperti itu. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan, beliau nanti akan lebih bisa menemukan potensi dirinya seperti itu Pak ya. Oke. Jadi luar biasa ya indikator-indikator yang ingin Bapak capai seperti itu dalam proses coaching nanti. Saya yakin nanti dalam proses coachingnya Bapak akan menerapkan secara runtun tentunya ya. Jadi biar coach Sida menemukan permasalahannya itu sendiri ya. Oke, baiklah Pak Yubi, mungkin nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi setelah Sida melakukan coaching bersama coachingnya ya. Semoga proses coaching Sida yang akan dilakukan itu berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke. Amin. Siap. Oke, baiklah. Nanti kita akan ngobrol kembali Pak Yubi. Assalamualaikum Pak Yubi. Waalaikumsalam Pak Yunan. Gimana kabarnya Pak Yunan hari ini? Silakan Terima kasih. Sekali lagi, gimana nih kabarnya hari ini Pak Yunan?
Alhamdulillah kabar baik Pak Yudi. Masya Allah. Pak Yudi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, dari pertemuan kita ini Pak Yunan, rasa-rasanya ini saya yang merasa atau Pak Yunan yang ingin bercerita kayaknya. Ini dari raut mukanya ada problem yang ingin diceritakan. Silakan Pak Yunan. Baik Pak Yudi, memang di akhir-akhir ini banyak masalah juga, terutama di sekolah Pak Yudi ya. Nah, ada beberapa masalah yang saya hadapi di sekolah. Misalnya begini Pak, ketika mau masuk sekolah itu saya memiliki kendala sering terlambat masuk sekolah Pak. Itu padahal saya sudah coba bersiap-siap untuk ke sekolah itu dari pagi, sekali setelah subuh itu siap-siap. Tapi entah kenapa Pak, saya nyampainya ke sekolah itu jam sudah masuk kelas anak-anak baru saya nyampe di sekolah. Jadi saya ingin merubah sebenarnya itu Pak Yudi ya, karena kebiasaan itu saya tahu kurang baik ya Pak Yudi ya, bukan kayaknya lagi ya. Iya. Tapi kok saya sering terlambat itu Pak Yudi, heran saya. Nah, situ itu dari rekan sejawat sih yang menegur ya, tapi kalau di kepala sekolah mungkin masih senyum-senyum saja menghadapi saya. Seperti itu. Baik, Pak Yunan. Dari pemaparan cerita dari Pak Yunan ini, kalau boleh saya kutip, tadi kan Pak Yunan yang mengalami masalah sering terlambat datang ke sekolah. Padahal sudah berusaha nih, Pak Yunan sudah bangun pagi kan katanya tadi, sudah bangun pagi untuk berusaha supaya tidak terlambat. Tetapi yang terjadi tetap terlambat. Itu kan Pak Yunan. Nah, saya mau tanya nih Pak Yunan, jarak sekolah dengan tempat tinggal Pak Yunan gimana? Itu lumayan jauh sih Pak Yudi. Kira-kira berapa? Saya harus naik gunung, kemudian baru nyampe ke sekolah saya ini. Sekolah saya ini lumayan jauh ya. Kira-kira kalau dari jarak dari rumah ke sekolah ini sekitar 20 kiloan. Iya, saya pakai sepeda motor ya. Pakai sepeda motor. Masya Allah, Pak Yunan luar biasa, perjuangan memang seperti itu ya. Kemudian Pak Yunan ini dari permasalahan yang belum tadi ceritakan, kira-kira nih Pak Yunan, ada enggak satu hal keinginan Pak Yunan untuk berubah ketika ingin melakukan suatu hal yang positif, katakanlah tidak ingin terlambat lagi, apa kira-kira yang ingin Pak Yunan lakukan? Banyak hal yang ingin saya lakukan, tapi salah satunya saya akan mencoba berangkat lebih awal, karena bangunnya itu memang subuh ya, tapi berangkat lebih awalnya. Cuman walaupun berangkat lebih awal karena kondisi kondisi jalan dan jarak ini yang membuat perjalanan saya agak macet. Kenapa jalan? Karena beberapa jembatan juga rusak. Di situ lebih sedang diperbaiki oleh TU bagian jalan dan jembatan itu penyebab pertama. Maka kalau kita mau lewati jembatan itu maka kita akan bergiliran lewat, sementara antrian itu cukup panjang begitu. Dan yang kedua, saya sudah coba pagi jalannya tapi masih juga terlambat untuk beberapa hari itu. Tapi saya akan mencoba untuk kedepannya itu lebih awal lagi berangkatnya. Gitu. Saya rasa peserta setiap sekolah itu masuknya jam 7.30 Pak Yunan ya. Kemudian Pak Yunan sudah berusaha juga terkait usaha yang tadi Pak Yunan katakan, bangun pagi, berangkat lebih awal. Kemudian di sini permasalahannya juga ternyata terkait jalan yang rusak itu tadi Pak Yunan. Mungkin masih dalam proses perbaikan gitu. Kemudian terkait apa yang ingin Pak Yunan katakan tadi kan, untuk menangani solusi ide yang Bapak ingin lakukan, berusaha untuk lebih awal berangkat ke sekolah. Kira-kira selain dari itu, ada enggak kira-kira hal lain yang ingin Pak Yunan lakukan supaya ini Pak Yunan ini tidak terlambat lagi gitu? Kira-kira seperti apa?
Saya rasa ada salah satu cara, yaitu memang berangkat lebih awal dan lebih cepat. Misalnya kalau saya berangkat misalnya anggaplah jam 7 kurang 10, itu saya nyampe di sana kan jam 8. Maka sekarang mungkin saya akan berangkat itu lebih pagi lagi, mungkin jam 6.30 seperti itu, Pak. Atau mungkin ada yang dia bisa mengingatkan Pak Yunan mungkin di rumah, atau bagaimana? Nah, kalau yang itu kita pakai alarm aja, Pak. Itu sudah selesai masalahnya. Tapi di samping dibangunkan sama anak juga, sama istri tentunya ya. Nah, jadi di situ juga itu ada satu lagi faktor penyebabnya, terlambat mengantar anak ke sekolahnya dulu baru berangkat, itu masalahnya. Kalau saya berangkat lebih pagi, itu takutnya anak itu kepagian nyampe di sekolah, sementara nggak ada temannya bermain, itu kan kita khawatir juga, terutama anak cewek itu. Iya, selain tadi kan Pak Yunan kan selama ini kan tidak bisa lah katakan mengatur waktu, baik untuk anak yang tadi mau diantar ke sekolah dengan Pak Yunan berangkat ke sekolah, dengan Pak Yunan mengatur lebih awal, dirinya mau berangkat ke sekolah lebih awal, kemudian berangkat ke sekolah juga lebih awal. Kira-kira Pak Yunan, dari percakapan kita ini Pak Yunan, hal apa yang kita dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, jadi yang kita dapatkan dalam percakapan kita kali ini, Pak Yudi, ya, yang pertama, solusi khusus untuk saya itu berangkat lebih awal. Nah, kalau ke depannya, yang kedua, selain berangkat lebih awal ini, kemudian yang kedua, kalau ke depannya lagi beberapa bulan ini, Pak Yudi, jembatan itu sudah jadi, maka normal perjalanan itu insya Allah akan lebih cepat sampai ke sekolah. Ya, memang yang namanya perbaikan jembatan yang ada di Gerung kan saya tahu lah itu, terkait ini yang salah satu penyebab dari kelautan Pak Yunan. Nah, Pak Yunan tadi sudah punya inisiatif untuk berangkat lebih awal. Semoga apa yang dituju, apa yang diinginkan Pak Yunan bisa terselesaikan, terselesaikan permasalahan yang selama ini Pak Yunan alami. Nah, baik Pak Yunan, mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya Pak Yunan. Terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya. Sama-sama Pak Yunan. Luar biasa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yunan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yubi? Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Baiklah Pak Yubi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Yubi ya dengan coaching yang terkait dengan proses coachingnya hari ini. Nah, sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan Pak Yubi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kata ya? Siap. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Baik, tadi saat proses coaching saya sudah melakukan yang namanya prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana dari kemitraan ini seorang coach bisa dapat lebih terbuka menceritakan permasalahannya. Kemudian proses kreatif dari proses pembicaraan yang kita lalui, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan, seorang coach juga bisa lebih mengarah lebih mendalam menceritakan. Kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi. Ya, begitu ya Pak ya. Oke, hasil catatan saya ya tadi, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip ya sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Bapak tadi ketika mengobrol merasa setara ya. Iya. Tidak ada perbedaan ya, strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak juga berusaha menggali kreativitas dan dari diri seseorang gitu ya, untuk mengeluarkan sebuah solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi ya.
Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, ya, agar memaksimalkan potensi dari seseorang, ya, seorang coaching maksudnya ya. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti. Ya, sesuai dengan peran supervisi. Tadi Bapak juga mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, itu sudah terlaksana dengan baik. Bapak juga yang paling penting maksudnya di sini proses tadi saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan alur cerita, ya. Oke. Dengan tujuan tentunya ya, alur cerita tadi adanya tujuan, ya, identifikasi, ada juga rencana aksi dan oke, baiklah. Itu ya. Alhamdulillah jadi sudah tercapai gambaran umum dan catatan saya. Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, ya. Luar biasa sekali, ya, Bapak. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Bapak, ya, yang jadi ya berdasarkan hasil coaching tadi, Bapak, ya. Bapak kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan seperti itu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya ini terutama pada kehadiran penuh, ya. Yeah. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya memancing seorang coach itu untuk menggali potensi dan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Iya, memang ya kehadiran penuh dalam present jadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan, ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak lakukan dan bisa menambah kreativitas tentunya, ya, sehingga bisa memaksimalkan dalam diri Bapak. Tidak juga hanya potensi ini, tetapi saya juga berharap agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching, ya, terhadap mitra atau coaching yang ingin istilahnya memberikan yang mencari solusi seperti itu atas permasalahannya. Siap. Proses ini menjadi bekal tentunya buat kita sendiri nanti ketika dalam proses coaching seperti itu, ya. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini terkait mengenai saya menjadi coaching, menjadi supervisor ya, atau pengamat, ya, Bapak yang jelas sudah luar biasa sekali, ya. Saya akhiri, Pak Ayubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunan. Apa kabar hari ini, Pak Heru? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Yunan. Baik. Nah, Pak Heru, ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan, ya. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang penilaian hari ini, ya, Pak Heru, ya. Pada coaching hari ini konsisten akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot tentunya kepada coaching, dan bagaimana juga coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, ya. Nah, kemudian juga jangan lupa, ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Heru kembangkan pada coaching hari ini? Iya, terima kasih banyak Pak Yunan. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi present atau kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, seperti itu Pak Yunan. Baik Pak Heru. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, yang ingin sekali saya observasi itu terkait mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot, ya,
kepada koci seperti itu. Ya. Baik, tadi azan Pak Heru ya. Jadi, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Heru pada proses coaching kali ini? Ya, tentunya saya akan menerapkan alur tirta. Saya ingin coach saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik, luar biasa sekali Pak Heru. Nah, oke, demikian ya Pak Heru percakapan pra-observasi hari ini. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya terhadap coaching. Nanti setelah kita melakukan proses coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Heru ya. Oke, siap Pak Yunan. Semoga nanti akan berjalan lancar ya Pak Yunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yubi, bagaimana kabarnya? Masya Allah. Alhamdulillah kabar lumayan baik Pak Heru, tapi akhir ini memang ada lancar Pak Heru. Ya, pengen sekali di coaching sama Pak Heru, seorang coach yang luar biasa. Masya Allah, iya. Semoga permasalahan saya nanti saya bercerita lebih. Iya. Jadi kedatangan Pak Yubi juga sangat tepat sekali karena kembali lagi saya melihat beberapa hari ini Pak Yubi kayak ngelamun gitu ya, Itulah, kayak Pak. kurang fokus seperti itu. Oke, silakan boleh diceritakan Pak Yubi. Sebenarnya ini permasalahan ini udah lama saya ingin bercerita sama Bapak. Nama Bapak yang mungkin belum ada waktu buat saya. Jadi Iya. sebenarnya saya sangat bersyukur sekarang kita bisa bertatap muka. Siap. Jadi permasalahan yang saya alami di Bapak terkait permasalahan pribadi sebenarnya Pak. Saya jauh dari ini terkait permasalahan pada diri saya, bagaimana saya memanajemen keuangan sebenarnya. Karena yang saya rasa selama ini ketika kita kan sebagai guru nih, ketika kita mendapatkan gaji selalu sebelum mendapatkan gaji udah kehabisan gitu. Jadi agak gimana ya, ibaratnya kalau lagu Roma Irama tutup lubang dan lubang tutup lubang gitu, itu permasalahannya. Iya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Kurangnya manajemen sebenarnya. Memang kalau masalah istri dan anak memang sudah saya sisihkan sebenarnya Pak. Tapi dalam diri saya ini ketika mau berangkat kerja, seperti mau beli bensin atau mau hal-hal lain itu sering minta lagi sama istri. Itu agak-agak malu juga saya mau minta lagi sama istri itu ya. Jadi tapi kira-kira Pak Yubi sudah tahu permasalahannya. Jadi bagaimana kira-kira caranya Pak Yubi untuk memanage keuangannya Pak Yubi seperti itu? Nah ini yang masih saya pikirkan sebenarnya Pak Heru. Tapi mungkin seperti lebih mengering diri mungkin ya, bahasanya seperti itu, atau bisa juga dengan saya membuat catatan mungkin Pak Heru ya, catatan pengeluaran ya pada diri saya pribadi ini, bukan kalau anak istri ya alhamdulillah tetap ada. Tapi permasalahannya tadi saya sering minta lagi jatahnya istri, padahal udah saya kasih, saya minta lagi untuk beli bensin. Itu permasalahan saya Pak Heru. Oke, nah kira-kira dari langkah-langkah yang tadi ya Pak Ayubi, apa yang yang segera harus Pak Ayubi lakukan seperti itu? Mungkin untuk yang segera mungkin ya membuat catatan pengeluaran, mungkin misalkan ini penghasilan atau uang yang ada di dompet, katakanlah setelah menerima gaji saya cut sisihkan untuk hari ini dan seterusnya sampai tanggal penggajian ke bulan selanjutnya, mungkin seperti itu Pak. Nah kira-kira hari apa mungkin bisa Pak Ayubi lakukan? Nah ini kebetulan ini kan tanggal 1 nih, mungkin insya Allah besok kan terima gaji itu. Mungkin besok saya akan bisa mulai mencatat supaya lebih terordinir ya pengeluaran setiap harinya. Iya. Terus kira-kira bagaimana komitmen Pak Ayubi agar bisa memanage keuangan setelah
selanjutnya akan apa namanya, biar tidak permasalahannya Pak Ayubi itu bisa teratasi seperti itu? Ya, berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah, memang katakanlah saya agak tersiksa sebenarnya. Tersiksa sebenarnya ketika saya harus berapa kali mendorong motor ketika kehabisan bensin, uang sudah habis. Memang yang bisa saya katakan, saya seorang yang tidak apa namanya, lebih sering membelanjakan uang itu tidak sesuai kebutuhan, tetapi kalah dengan kepentingan. Contoh seperti ini Pak. Ketika saya mau beli sepatu nih, ketika ada sepatu yang saya inginkan, langsung saya beli Pak kalau ada uang. Padahal kan kebutuhan bukan kebutuhan kan. Iya. Padahal sepatu ada di rumah, 2-3 ada. Saya kan juga gemar bulu tangkis. Ketika saya ingin menggunakan raket yang bagus, saya beli raket tanpa memikirkan keuangan. Iya. Itu kebiasaan saya. Masya Allah, luar biasa memang ya, kalau sudah hobi gitu ya. Mm-mm. Oke, baiklah. Semoga ya apa yang sudah direncanakan terkait mengenai manajemen keuangan ya, itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, tapi sebelum itu kira-kira apa yang sudah dirasakan sekarang setelah mengobrol tentang permasalahan yang sudah hadapi ini? Baik, tentunya saya berterima kasih dulu Pak sama Bapak terkait jadi saya merasa lebih plong, lebih setelah saya bercerita dengan Pak Heru, saya merasa lebih nyaman, enak gitu dengan kondisi saya terkait dengan keuangan saya. Mudah-mudahan dengan komitmen saya untuk membuat catatan itu tadi, supaya saya lebih lebih konsisten lagi dengan keinginan ataupun dengan harapan-harapan yang ingin saya lakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan semua apa yang sudah rencanakan dan komitmen tadi yang sudah dibentuk itu bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih banyak mungkin ya. Siap, saya yang terima kasih Pak Heru. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat Pak Heru ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Siap Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yunan. Baik Pak Heru, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi proses coaching yang tadi sudah saya lakukan itu berjalan dengan sangat baik dan lancar. Baik. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak Heru yang akan saya tanyakan pada Pak Heru. Ya. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya. Jadi apa yang sudah tadi kita lakukan terkait mengenai proses coaching, saya sudah melakukan proses kemitraan ya. Jadi memaksimalkan potensi dan komponen inti coaching itu mendengarkan aktif ya, tentang dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi selama coaching saya sudah melakukan proses dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan ya, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab ya. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Pak Heru, sudah berhasil ya, berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya Pak Heru, sudah berhasil menyampaikan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Nah, kemudian sudah mengarahkan coaching mencari rencana aksi atau tindakan untuk yang sebaiknya dilakukan ya. Nah, kemudian Pak Heru ya juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksi yang direncanakan berjalan dengan baik. Nah,
Oke, tadi saya juga mendengarkan percakapan Bapak dengan Koci, sudah fokus pada Koci. Di situ artinya Pak Heru sudah person, artinya atau sudah kehadiran penuh ya di situ. Kemudian Pak Heru juga sudah mendengarkan aktif dan bertanya. Pak Heru juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, luar biasa apa yang sudah Pak Heru berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya Pak Heru ya. Diberikan kemudahan lagi dalam coaching selanjutnya. Siap. Oh ya, satu lagi ya Pak Heru yang ingin saya tanyakan untuk ke depannya. Kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Pak Heru kembangkan coaching hari ini? Iya, jadi yang perlu saya kembangkan sebenarnya itu memperdalam kembali alur cerita, tetapi saya juga ingin menerapkan teknik stop ya, agar coaching saya itu bisa lebih relax, lebih enjoy ya, sebelum dia menceritakan apa permasalahan yang dihadapi pada saya, seperti itu Pak. Baik. Nah, jadi Pak Heru ingin mendalami lagi ya alur alur kita dengan sistem stop tadi itu ya, supaya lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Nah, Pak Heru, baiklah. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Yunan. Masya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Terkait tugas kita kali ini, yakni Pak Yunan sebagai coach ya, dan saya sebagai supervisor atau observer atau pengamat Pak Yunan. Tadi yang perlu kita tekankan di sini bagaimana prosesnya nanti sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di PNN terkait pendekatan kita, kemudian prinsip seorang coach membangun kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan membangun potensi. Selain itu juga nanti Pak Yunan juga mengarah ke kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot terkait coach yang akan Pak Yunan lakukan. Jadi sebelum sana ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, baik. Boleh ya? Ya, silakan. Jadi Pak Yunan, apa yang ingin Bapak ketika Bapak membantu mengembangkan potensi yang seperti apa? Potensi seperti apa? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Yunan, mana nanti Bapak yang ingin tunjukkan atau amati atau apa istilahnya Secara spesifik. ya spesifiknya. Baik, jadi secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Yubi itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang dua yang akan saya lakukan Pak Yubi. Baik, selanjutnya Pak Yunan, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Baik, Harapannya? baik. Saya ingin saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Seperti itu.
Begitu ya Pak Yunan. Baik ya Pak Yunan, semoga apa yang menjadi harapan Pak Yunan sebagai coach kali ini bisa tercapai dan bisa membuka ruang dan membuka permasalahan dan bisa membantu ya dari permasalahan seorang coach nantinya. Pak Yunan, siap Pak Yunan ya? Siap, siap, ya. Terima kasih Pak Yunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Yunan. Insyaallah. Baik Pak Heru, rupanya hari ini Pak Heru ingin curhat atau bercerita pada saya. Mungkin ada yang mengganjal perasaan atau pikiran tentang apa itu kira-kira? Ya tahu aja ya, Pak Yunan ini saya sedang banyak pikiran. Akhir-akhir ini sebenarnya saya masih merasa tidak nyaman sebenarnya, terutama ketika saya berada di sekolah. Pak Yunan. Oh gitu ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ketidaknyamanan Pak Heru di sekolah kira-kira? Ada beberapa indikator sebenarnya Pak yang menyebabkan saya tidak nyaman di sekolah. Itu karena ada beberapa guru yang istilahnya yang kayak kurang suka sama saya. Gitu ya. Ada rekan guru yang kurang suka sama Pak Heru. Itu cewek apa cowok kira-kira? Kelihatan kurang suka itu ya cewek. Itu kalau dia cewek itu dia masih gadis atau sudah menikah? Iya. Sebenarnya dia sudah sedikit berumur sih Pak. Sudah tua, guru senior seperti itu. Penyebab ketidaksukaannya itu kira-kira Pak Heru tahu nggak apa kira-kira? Sebenarnya Pak, guru ini sangat baik sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini saya juga tidak mengerti apa sebenarnya landasan dia tidak suka sama saya. Itu yang membuat saya jadi kurang bersemangat ke sekolah. Nah, untuk mengatasi hal itu mengenai guru yang tidak suka sama Pak Heru, kemudian supaya mengembalikan semangat dan jiwa seorang guru itu, apa kira-kira langkah-langkah Pak Heru kira-kira ini untuk? Langkah-langkah saya tentunya saya akan mengembalikan mood booster saya tentunya ya, karena kembali lagi saya kembalikan ke tugas saya sebagai seorang pendidik tentunya. Kalau saya sendiri saja malas, apalagi bagaimana dengan anak didik saya, peserta didik saya seperti itu. Baik, Pak Heru, luar biasa sekali. Jadi apakah permasalahan Pak Heru ini diketahui oleh paling tidak rekan sejawat, atau Pak Heru pernah bercerita atau pernah bercerita juga kepada pimpinan sekolah, kepala sekolah gitu? Alhamdulillah Pak Yunan, saya kemarin pernah bercerita kepada kepala sekolah saya juga, sama salah satu ada 2 orang rekan sejawat saya juga, seperti itu Pak Yunan. Nah, dari kepala sekolah dan rekan sejawatnya itu mungkin Pak Heru diberikan masukan, mungkin wejangan istilahnya ya dalam bahasa kita itu, kira-kira bisa Pak Heru terima atau enggak kira-kira masukan? Masukan-masukan dari rekan sejawat tentunya pastinya saya akan terima, karena di situ saya juga akan dari wejangan itu akan terbentuk kembali karakter saya yang memiliki jiwa positif seperti itu, agar tidak terlalu berpikir hal-hal yang negatif, baik orang yang suka maupun tidak suka sama saya sendiri Pak Yunan. Ya, baik Pak Heru. Jadi itu trik atau strategi Pak Heru supaya bisa mengatasi permasalahan Pak Heru tersendiri. Nah, jadi setelah kita ngomong tentang ini, sejak kapan Pak Heru itu udah mulai merubah diri ya, merubah diri dalam artian Pak Heru itu sudah agak mulai bersemangat masuk ke sekolahnya itu. Ya, sebenarnya saya selalu bersemangat Pak Yunan, tetapi dengan permasalahan itu tiba-tiba saja terbersit di kepala saya, kenapa harus terjadi hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini. Nah, saya selalu memotivasi diri saya sendiri dengan selalu berpikir positif, dan kejadian itu yang membuat saya semakin yakin bahwa saya tetap harus lebih rajin lagi datang ke sekolah seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Jadi intinya adalah motivasi dari diri sendiri, sehingga kalau tidak ada yang bisa memotivasi kita selain diri kita sendiri Pak Heru ya, dan jiwa yang tenang,
jiwa yang asik itu memang cepat Pak Heru dapatkan di situ, sehingga apa permasalahan seolah-olah tidak ada masalah di sekolah. Iya. Luar biasa Pak Heru. Masya Allah. Oke, dari percakapan kita mungkin kita cukupkan Pak Heru ya. Kemudian Pak Heru sudah menemukan match-nya di situ ya, sehingga Pak Heru itu sudah kembali bersemangat untuk masuk ke sekolah. Itu sudah luar biasa. Iya, terima kasih banyak Pak Yunan sudah mendengarkan keluh kesah saya, cerita saya, dan semoga dari apa yang saya ceritakan atau yang saya sampaikan ini akan mengubah kembali saya dengan mindset saya yang harus selalu berpikir positif terhadap siapapun itu yang ada di lingkungan sekolah. Iya, seperti luar biasa. tempat ini Pak Yunan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Yunan sudah mendengarkan cerita saya. Baik Bapak Yunan, seperti yang sudah saya dengarkan secara langsung tadi, gimana nih prosesnya? Iya, alhamdulillah Pak Ibu ya. Prosesnya berjalan dengan lancar. Baik Bapak, dari proses-proses yang Bapak lalui tadi, boleh ya, saya ada pertanyaan sedikit mengenai catatan yang saya buat ini Pak Yunan. Catatan yang sudah saya buat ini terkait apa yang Pak Yunan lakukan sebagai seorang coach. Secara garis besar sudah sangat luar biasa Pak Yunan. Pak Yunan seorang coach yang bisa menggali potensi pada kuncinya. Pak Yunan juga seorang yang bisa hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot seperti tadi Pak Yunan. Luar biasa sekali. Jadi pertanyaan tadi Pak. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan tadi? Baik, jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Betul, memang ya, seperti yang saya lihat tadi memang prosesnya sangat luar biasa. Seorang Pak Yunan sebagai coach yang dapat menggali istilahnya membuat seorang coach itu lebih terbuka untuk bercerita pada dan menemukan solusinya. Jadi apa yang Pak Yunan lakukan? Terus kemudian pertanyaan ini? Tidak pertanyaan, tidak langsung. Baik. Dari proses yang Pak Yunan lakukan tadi memang sudah menunjukkan alur tirta Pak Yunan. Yang Pak Yunan katakan tadi kita sama-sama paham ya alur tirtanya. Kemudian Pak Yunan juga secara keseluruhan sangat luar biasa melakukan proses itu dari Pak Yunan hadir secara penuh, kemudian proses yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Yunan juga melakukan yang namanya kemitraan itu Pak Yunan. Tadi saya lihat betul bahwa seorang kunci bisa nyaman untuk bercerita Pak. Pak Yunan yang memposisikan diri sebagai mitra. Kemudian proses yang kreatif itu Pak Yunan, dari pertanyaan-pertanyaan Pak Yunan menggali potensi-potensi yang ada pada kunci itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu Pak Yunan melakukan menggali potensi dari Pak Yunan, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Yunan ajukan pada kunci tadi, menggali potensinya sendiri untuk menemukan solusinya sendiri. Iya. Luar biasa Pak Yunan. Saya sangat berharap dari pengalaman ini dan seterusnya Pak Yunan bisa memberikan yang terbaik untuk seorang coach ataupun seorang yang menjadi coach seperti itu Pak Yunan. Iya. Bisa diterapkan di sekolah ya. Insya Allah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jadi itu adalah video dari tugas demonstrasi kontekstual 2.3, yaitu coach dalam supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.